Jepang. Kalau gue mendengar kata Jepang, gue langsung kebayang negara yang sangat unik lah ya. Punya banyak ciri khas yang unik dan juga kontradiktif. Kalau lu bikin video di Jepang, misalnya ya, lu harus ngeblurin muka-muka orang itu. Tapi menariknya adalah, meskipun mereka sangat menghargai privacy, orang Jepang itu ternyata tidak terbiasa mengunci pintu kamar di rumahnya. Bahkan banyak banget pintu standar di Jepang yang didesain tanpa fitur buat ngunci pintu. Kok bisa ada orang yang pengen pintu kamarnya tidak dikunci tapi pengen dihargai privasinya? Well, setelah gua riset, ternyata ada salah satu alasan mengejutkan di balik kenapa pintu orang Jepang itu kagak perlu dikunci atau didesain kagak bisa dikunci sih ya. Kenapa? Karena untuk mencegah yang namanya hikikomori, alias ini adalah krisis kesehatan mental yang kita mungkin udah tahu sejak lama, atau mungkin banyak dari lu belum tahu ya. Ini menghantui banyak masyarakat Jepang sampai pemerintahnya pun concern gitu ya ke banyak masyarakat Jepang. Di tahun 2016 ditemukan sekitar 540.000 orang yang hikikomori. Kondisi ini semakin parah pasca pandemi COVID, yang mana emang kita semua hikikomori cuy. Kita semua hikikomori, di mana hikikomori ini melonjak sampai 1,5 juta orang. Artinya ada peningkatan sekitar 150% sejak tahun 2016. Dan ini akhirnya bikin gue bertanya-tanya, sebenarnya hikikomori itu emang separah apa? Dan kenapa orang banyak memilih buat mengisolasi diri? Ini buat lo yang belum tahu hikikomori. Hikikomori adalah artinya mengisolasi diri. Well, makanya selamat datang di segmen Jurnal Investigasi, di mana kita bakal menginvestigasi berbagai fenomena sosial secara mendalam, supaya lo bisa ngedapetin pelajaran kehidupan yang penting dari fenomena tersebut. Tentunya nanti investigasi ini juga akan dibedah oleh kurikulum life skills ya, dari 1%. Semoga lo bisa menikmati video ini dan juga stay tune supaya lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Hikikomori artinya mengisolasi diri, dan ini biasa digunakan untuk menggambarkan orang yang memilih untuk kayak mengurung diri aja di kamar gitu ya. Biasanya bahkan di kamar tuh 6 bulan atau bahkan lebih, dan memutus hubungan sosial mereka dengan orang lain. Ya udah sendiri aja. Dan bukan cuma isolasi fisik cuy, tapi juga penarikan psikologis yang ekstrim. Kalau misalnya lu dan gua, mungkin kita COVID-19 masih telepon-teleponan ya kan, masih WA-WA-an dan lain sebagainya. Tapi kalau hikikomori itu udah menarik diri secara psikologis. Artinya menghindari tempat-tempat interaksi sosial, kayak sekolah atau tempat kerja. Ya pokoknya kagak ngontak-ngontak temen ya, meskipun banyak juga sih ya yang hikikomori tapi masih aktivitas di luar. Meskipun itu interaksinya sangat-sangat terbatas karena sendiri aja. Hikikomori ini pertama kali dapat perhatian udah dari tahun 1990-an. Ketika Jepang itu mengalami yang namanya Ice Age. Ice Age tapi dari segi ekonomi. Yang ngebuat banyak anak muda tuh kesulitan untuk mencapai tujuan mereka. Bahkan banyak yang memilih untuk menyembunyikan rasa malu dengan menarik diri dari masyarakat. Nah, hikikomori ini adalah istilah yang dimunculin sama psikiater ya di Jepang, yaitu Profesor Tamaki Saito. Dia ngelihat banyak anak muda yang kayak, lah kok kayak gini gitu ya. Dia tidak memenuhi kriteria diagnosis kesehatan mental gitu sebenarnya. Karena kayak ya mungkin ya slow lah gitu kan. Tapi penarikan dirinya ekstrim banget dan memprihatinkan. Dan sekarang pun hikikomori, ya tahun 90-an mungkin itu ya belum termasuk masalah kesehatan mental. Tapi dengan banyaknya orang, dengan kayak dampaknya juga yang bisa jadi ya sampai ke percobaan bunuh diri, ini sekarang dilihat sebagai fenomena kesehatan mental sosiokultural, bukan lagi penyakit mental yang jelas. 過去に引きこもっていたことがあります。一番は人間不信なんですね。世界が怖い、社会が怖い、学校が怖い、親が怖い、大人が怖いみたいな、そういう部分だったりとか、うまく表現できない。でコミュニケーションも全然ダメだったんですよね。人と話すこと。だからいわゆるコミュ障ってやつですね。そんなにオープンに言えるような環境ではないと。常識とかルールとかそれが優先で自分の感情出しちゃいけないし。 Dan ini juga bukan ngaruh doang ke anaknya gitu ya. Misalnya ke orang yang umur 20 gitu. Orang tuanya juga kan stres cuy, ya kan? Orang tua di Jepang biasanya kan seperti orang tua Asia pada umumnya gitu ya. Ya udah tinggal bareng juga nggak apa-apa gitu kan.
Dan orang tua ini biasanya ngabisin waktu mereka bertahun-tahun untuk memastikan kebutuhan anak ini terpenuhi. Dan menariknya adalah ya ini sama sih seperti gangguan mental di Indonesia. Ketika ada anak yang hikikomori, biasanya orang tuanya atau keluarganya juga itu mereka malu. Itu kalau di Indonesia tapi malu abis itu diikat gitu kan, dipasung. Itulah orang Indonesia ya. Banyak yang masih ngepasung orang-orang dengan gangguan mental. Kalau di Jepang gimana? Ya udah, kalau di Jepang mah nanggung beban itu sendirian untuk melindungi yang namanya citra keluarga. Setelah gua riset dan mempelajari berbagai sumber, gua menemukan 3 akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya hikikomori. Dan sebenarnya ini simple, maksudnya simple tuh artinya ya umum lah. Pertama, tekanan akademik atau tekanan pekerjaan, intinya tekanan kesibukan lah ya. Yang kedua adalah norma sosial, yang ketiga adalah pola asuh dan status ekonomi keluarga. Nah, di Jepang itu, ini kita bahas aspek yang pertama. Ini tuh sistem pendidikan cukup kompetitif. Mungkin mirip-mirip sama di Korea Selatan dan lain sebagainya. Ya di negara maju biasa kompetitif memang. Dan ini seringkali dikaitkan dengan kesuksesan karir masa depan. Ya di Asia memang cukup kompetitif ya. Jadi kalau lu gagal di sekolah, kemungkinan besar karir lu bakal gagal juga dan lu adalah aib cuy. Dan di Jepang juga ada yang namanya Shusoku Katsudo. Semoga gua nggak salah sebut ya. Ini adalah semacam job hunting yang super kompetitif, dimana orang yang berhasil lewat seleksi ini tuh kayak lu mau gawe itu ini UN-nya gitu ya. Nah ini tuh lu bakal punya jenjang karir yang nyaman dan terjamin di masa depan. Tapi kalau gagal, ya lu harus kerja di profesi yang ibaratnya tidak terhormat lah mungkin ya untuk mereka. Tanpa ada jaminan, bisa aja di PHK. Dan orang-orang ini disebut sebagai yang gagal ya. Mereka adalah lost generation. Kayak ya orang dewasa yang miskin, gak punya karir stabil dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau di Korea, mereka-mereka ini sudah diajak untuk masuk Squid Game guys. Oleh si orang ini ya. Disuruh main kartu, judi, lalu masuk Squid Game. Nah yang kedua, alasan keduanya adalah norma sosial. Di Jepang mereka tuh sangat menjunjung tinggi budaya konformitas dan kolektivis. Artinya semua masyarakat Jepang kayak ya ikuti standar masyarakat aja. Makanya lu kalau lihat cara berpakaian, gaya rambut, tingkah laku dan lain sebagainya seringkali kayak mirip-mirip ya. Dan ini memang adalah budaya yang terbentuk dari istilah Honne dan Tatemae. Honne itu merujuk ke jati diri seorang, sementara Tatemae adalah topeng publik. Nah, jadi lu harus punya topeng ibaratnya tuh. Dan karena lu sering pakai topeng ya jadinya overwhelmed lah. Yang ini juga pernah dijelasin ya sama Sigmund Freud dalam bukunya Civilization and its Discontent. Jadi semakin kita beradab nih, semakin rakyat kita rapi dan lain sebagainya, semakin pasti akan meningkat masalah kesehatan mental. Itu tesis Sigmund Freud yang ternyata terbukti lah ya. Gitu meskipun kagak ada perang dan lain sebagainya kok orang-orang depresi gitu ya. Nah, itulah. Karena memang semakin beradab, semakin kita butuh menggunakan topeng gitu. Akhirnya orang-orang yang hikikomori nih stres berat, mundur aja dari dunia. Dan yang ketiga adalah pola asuh. Ternyata hikikomori itu terjadi di banyak keluarganya kelas menengah ya, yang mana orang tuanya tuh bisa ngebiayain anaknya. Kenapa orang miskin jarang hikikomori? Ya karena orang miskin mah harus kerja cuy. Sementara orang yang di keluarga middle itu kan harus jaga image, harus jaga ekspektasi yang tinggi dan lain sebagainya. Akhirnya jadi stres dan orang tuanya ya udah nggak memilih untuk misal ke psikolog atau kemana, kagak, ya udahlah gua kasih makan aja meskipun dia di kamar mulu gitu. Dan orang tua yang anaknya hikikomori juga cenderung punya pola asuh yang overprotective. Kalau gua lihat dari riset, yang mana kalau bahasa Jepangnya disebut amai, atau pola asuh yang lembut gitu, nurutin gitu ya, atau dimanjain lah. Kondisi ini bisa jadi masalah serius sebenarnya karena kayak ya bayangin kayak misalnya orang tua lu adalah penjual takoyaki gitu ya. Udah umurnya 80 tapi harus menanggung beban anaknya yang berusia 50 tahun. Jadi ada istilah yang namanya 80-50. Artinya orang tua yang udah 80 tahun harus menanggung beban anaknya yang berusia 50 tahun. Orang yang harusnya udah pensiun cuy, yang harusnya kayak ya sebenarnya nggak harus selalu pensiun ya, kalau masih kuat sih nggak apa-apa. Tapi rata-rata orang umur segitu udah susah jalan nggak sih, ya kan? Nah itu dia. Ya that's why kita harus namanya belajar dari Jepang. Ya, inilah pentingnya ngeset ekspektasi terutama ke diri sendiri. Ya ngeset ekspektasi ke diri sendiri. Nggak usah terlalu tinggi ya, nggak usah terlalu rendah juga. Tuh karena kalau terlalu tinggi ekspektasinya nanti kan burn out. Nanti kan kita kayak anjir bodo amat lah gua hikikomori aja gitu kan. Nah itulah yang menurut gua problematik.
Nah, that's why kita udah ada namanya kurikulum life skills, di mana yang paling penting sebenarnya kan di level 1. Kalau lu udah sering nonton video 1%, lu tahu lah bahwa di level 1 salah satu yang cukup penting ya adalah ethics, manner, citizenship, dan fashion. Kenapa ini penting, Van? Kenapa ethics, manner, citizenship, dan fashion ada di level 1? Karena gini, kalau lu nggak bisa survive dari segi ethics dan manner di budaya sekarang, misalnya di budaya tempat tinggal lu, dan lu nggak memenuhi standar fashion di sana, dan lu nggak memenuhi standar citizenship di sana, itu lu bakal fuck up. Kenapa kita taruh ini di level 1? Karena ya bakal fuck up. Kadang-kadang memang harus konformitas tentunya. Meskipun ya, lagi-lagi kalau nggak bisa konformitas, sebenarnya ada banyak opsi dibandingkan mengurung diri ya. Lu bisa pergi ke kota lain yang standar budayanya lebih sesuai. Kayak misalnya kan orang Jakarta banyak tuh yang akhirnya work from home di Bali gitu. Itu kan banyak ya, di Ubud, makanya ada budaya-budaya kayak gitu tuh. Ada juga orang Bali yang gua nggak mau kerja di Bali gitu, terlalu santai dan lain sebagainya. Gua kenal teman yang seperti itu. Gua juga sama, dulu gua seperti itu ya. Gua orang Bandung yang menganggap Bandung terlalu santai, gua harus ke Jakarta. Gua balik lagi ke Bandung tapi sekarang untuk balancing nih budaya yang memang gua ngerasa gue lagi cocoknya sekarang di Bandung. Ini buat lu yang kayak lu ngerasa kayak ekspektasi lu terlalu tinggi dan sebagainya, coba turunin dikit, tapi juga coba untuk conform at least sampai tahap basic lah gitu. At least lu nggak malu-maluin lah. Misalnya anggap aja gini deh, lu pengen tatoan gitu, tapi di rumah lu tuh lingkungan yang nggak boleh ditato, ya sembunyiin lah tatonya misalnya gitu. Sesimpel itu aja. Kalau lu ada tato di tangan ya lu pakai baju lengan panjang lah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ethics, manner, citizenship, dan fashion tuh seperti itu. Karena kalau lu blunder di sini, ya lu nanti bakal kayak Rafael Alun. Meskipun Rafael Alun juga gue tidak membenarkan ya korupsinya. Tapi yang bikin dia ketangkep korupsi kan sebenarnya alasannya satu doang, anaknya flexing sama problematik gitu. Coba kalau kagak problematik, kagak flexing, mengikuti ethics dan manner lah gitu, kagak petanang petenteng, bawa Harley, bawa Rubicon gitu kan. Coba kalau dia memperhatikan resiko digital juga di level 2 nih, itu bakal mantep sih menurut gue. Meskipun gue tidak membenarkan ya korupsinya gitu. Jadi gitu ya guys, jangan lupa perhatikan kurikulum life skills nih ya, terutama level 1, level 2, karena kalau lu keskip satu hal di sini, itu lu bakal fuck up sih gitu ya. Kita udah punya banyak kasusnya lah, kita udah punya banyak datanya, kita udah riset ini dari tahun 2018, ya seperti inilah hasilnya ya, kurikulum ini, yang mana kita akhirnya bikin biar lo semua bisa siap menghadapi kehidupan apapun yang terjadi. Akhir kata sih ya, kalau lo ngerasa masalah ini udah ngeganggu kesehatan mental, please jangan ragu buat konsultasi ya, itu karena salah satu cara ketika lo tidak bisa berpikir efektif. Lagi-lagi ketika lo miss level 1 nih ya, ketika lo ngerasa aduh stres banget dan lain sebagainya, saran gue adalah lo minta bantuan profesional. Lo langsung ke 1%.net, di sana nanti ada konsultasi sama mentor atau psikolog itu, dan ini disupport powered by lifeconsultation.id, sister company 1% juga yang memang semua konsultannya sudah tersertifikasi di sana. Lu minta bantuan ke mereka, ke profesional, lu langsung daftar, lu langsung jadwalin, lu nanti bakal dibantu buat nyelesain masalah, lu bakal didengerin, mereka bakal jadi pendengar yang baik dan gak akan dijudge. Dan nanti juga mungkin lu bakal dapet treatment khusus kayak misalnya terapi, psikoterapi ya, CBT dan lain sebagainya untuk ngebantu pemulihan lu. Oke? Jadi mental health itu penting ya guys, apalagi kalau misalnya sampai lu nggak bisa nih sesuai dengan ethics dan manner, lu nggak bisa nih sesuai dengan standar masyarakat, lu nggak bisa nih misalnya berpikir efektif, fuck up dalam berbagai macam hal. Saran gue langsung konsultasi aja. Cuma 100.000 kok, mulai dari 100.000 aja gitu. 100.000 cuy, lu bisa nabung dan lain sebagainya gitu. Lu bisa minta ke orang tua lu 100.000 aja gitu, lu langsung konsultasi. Oke? That's all for now ya. Semoga video ini bermanfaat. Lu bisa cek website kita ya, intinya tadi 1%.net, langsung daftar sekarang aja. Akhir kata gue Evan dari 1%. Well, thanks.